Yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi. Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmatnya, mendapatkan limpahan rahmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung kami, telah mendukung channel kami. Jazakumullah ahsanul jaza. Bagi pemirsa sahabat yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Di kesempatan kali ini akan mengomentari sebuah video ya dari Ustadz Amer Abdad. Ini tentang tahlilan. Ini saya ambilkan dari di FB Ilmu Tauhid dan Sunnah. Ini grup FB-nya saudara kita yang dinamakan dengan Ustadz Sunnah. Ini ada seorang jemaah yang memberikan pertanyaan kepada Ustadz Abdad ini tentang seputar tahlilan. Ya biasalah orang-orang Wahabi ya sudah tidak mau tahlilan, pasti meribut dengan orang tahlilan ya. Orang yang tahlilan tidak ribut, yang tidak tahlilan yang ribut. Sebetulnya kalau kita bisa saling menghargai itu lebih baik. Amaliyah kita, amaliyah mereka, mereka. Tidak usah ngerecoki, ngeriwui amaliyah orang lain. Gak usah ribut-ribut dengan amaliyah orang lain, ributlah dengan amaliyahnya sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairihi." Beruntunglah bagi orang yang sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri, sibuk introspeksi dirinya, daripada sibuk ngurusi kesalahan orang lain. Dalam video ini ada jemaah yang bertanya, itu orang yang tidak tahlilan katanya Wahabi. Namun agar tidak blunder dan tidak dianggap pengfitnah, mari kita simak videonya. Kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal kalau begitu para sahabat Wahabi, para tabi'in Wahabi, Imam Syafi'i Wahabi, Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan, dibenci kumpul-kumpul di tempat ahli mayit, hanya kumpul-kumpul saja, tidak upacara tahlilan, tidak upacara makan-makan, tapi hanya kumpul-kumpul. Beliau telah mengharamkannya. Apa kita mau katakan Imam Syafi'i Wahabi? Padahal Imam Syafi'i telah lahir 1000 tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Imam, lahir. Oke, kita iya. Jadi pertanyaannya,
orang yang tidak ikut tahlilan itu apakah Wahabi? Bukan seperti itu. Bukan karena tidak tahlilan orang Wahabi dikatakan Wahabi. Karena Ustadz Jidat Gosong ini juga pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang mengamalkan syariatnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mengamalkan doktrin-doktrin dari Muhammad Abdul Wahab. Bukan karena tidak tahlilan, tidak. Orang Wahabi yang mengaku Salafi ini dikatakan Wahabi itu bukan karena tidak tahlilan, tapi karena mengikuti, mengamalkan doktrin-doktrin dari Muhammad bin Abdul Wahab, seperti itu. Kemudian dikatakan ulama sahabat Nabi tidak tahlilan. Nah, kalau tahlilan yang dimaksud oleh Wahabi, betul. Karena tahlilan yang dimaksud oleh orang-orang Wahabi itu selamatan, artinya cuman makan-makan di rumah duka. Itu tahlilan yang dimaksud Wahabi. Beda persepsi dengan tahlilan yang dimaksud oleh NU, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, itu beda. Ya. Jadi pantas mereka mengatakan tahlilan itu bid'ah haram. Iya, karena yang dimaksud dengan orang-orang Wahabi, tahlilan itu hanyalah makan-makan di rumah duka, kumpul-kumpul di rumah duka. Sementara tahlilan yang versi NU, versi Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil. Kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Dan makan setelah tahlilan itu, suguhan yang dimakan oleh orang-orang yang ikut tahlilan itu merupakan sodakohnya tuan rumah yang hibul musibah, itu merupakan sodakoh untuk si mayit, disampaikan kepada si mayit, dan itu sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, dan sedikit akan saya tampilkan kembali. La faqad qala Ibnu Taimiyah. Ini dari pendapatnya Imam Wahabi sendiri, ya. Imam Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani. Sesungguhnya mayit itu dapat mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Qur'an. Ini imamnya sendiri loh. Imamnya Wahabi sendiri. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah. Di mana mayit itu mendapatkan manfaat dengan ibadah harta. Min sedaqatin, nah dari sedekah, Munawiyah dan semisalnya. Wa qala Ibnu Qayyim, ini Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah, di kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal maiti as-shadaqatu wal istighfar wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah. Sangat benar sudah apa yang dilakukan oleh warga NU, ya, bersedekah atas nama si mayit. Wal istighfaru, dan membacakan istighfar, wa du'a'u, dan mendoakan lahu kepada mayit, dan apabila mampu wal haju, dan menghajikan mayit. Jadi sudah benar. Apanya yang disalahkan? Justru Wahabi sendiri yang membabi buta menentang tahlilan, tapi tidak, argumentasinya ya argumentasi liar, cuma argumentasi sahabat tidak tahlilan, ya. Padahal mereka itu salah paham, ya. Tahlilan yang mereka maksud adalah cuma ngumpul-ngumpul makan-makan. Sedangkan tahlilan versi NU itu adalah berdoa, membaca Quran bersama, istighfar bersama, sholawat bersama, membaca tahlil bersama, baca sholawat bersama. Kemudian keluarga si mayit menyuguhkan makanan kepada orang yang tahlilan sebagai sedekah untuk si mayit. Itu sudah benar, ini sudah. Dan semuanya itu sampai wa amma qiraatul Qur'ani wa idauha ilaihi tatawu'an ghairi ajrin fa hadza yasiru ilaihi kama yasiru ilaihi thawabus shaumi wal haji. Dan membaca Al-Qur'an dan menhadiahkannya tanpa dibayar, tanpa diongkos, maka hal ini sampai kepada si mayit. Tadi juga Ustadz ini mempelintir pendapatnya Imam Syafi'i, ya.
Kalau yang dimaksud dengan makan-makan hanya makan-makan saja dan ngumpul-ngumpul saja, ya betul kalau memang Imam Syafi'i melarang. Tapi kalau yang namanya membaca Al-Quran untuk si mayit itu Imam Syafi'i tidak melarang, bahkan beliau itu senang. Mari kita simak pendapatnya Imam Syafi'i tentang orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i ya dalam kitab Al-Um halaman 476. Wahibbu law quri'a indal qabri wudu'nya lil mayyiti wa laysa fi dzalika du'aun muaqqatun. Nah, saya senang jika dibacakan Al-Quran indal qabri di sisi kuburan wudu'nya lil mayyiti dan akan untuk si mayit. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi jangan sepelintir ya. Orang-orang Wahabi yang hanya comot-comot pendapatnya Imam Syafi'i tidak jelas. Ini kitabnya. Kitab Al-Um itu halaman 476. Wahibu law quri'a indal qabri wudu'iyya lil mayyit. Ini perkataan Imam Syafi'i yang sering dipelintir oleh orang-orang Wahabi. Oleh sepidzalika doaun muaqqatun. Dan dalam hal ini tidak ada doa yang diberi waktu. Sudah jelas ya tentang tahlilan. Jadi saya ulang, tidak tahlilan itu bukan berarti Wahabi, tidak ya. Mereka dikatakan Wahabi karena mereka itu anak buahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena mengikuti mengamalkan doktrin dari Muhammad bin Abdul Wahab, makanya disebut Wahabi. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kami persembahkan, kami suguhkan kepada pemirsa para sahabat bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang melenceng, dari ajaran aliran yang menyimpang, dari sekte-sekte yang menyesatkan, dan terhindar dari akidah-akidah sesat. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.